Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat para mahasiswa dan para netizen yang budiman. Di sini kita sudah masuk pada pertemuan yang ke-8. Pada pertemuan yang ke-8 ini materi yang akan kita bahas adalah stack English. Ya, jadi materi stack ini sudah kita bahas sebelumnya ya di awal pertemuan. Tapi pada awal pertemuan kita menggunakan stack dengan array ya, jadi membuat stack dengan array. Nah, kali ini kita akan membahas stack dengan linked list. Tentunya materi linked list sudah Anda ketahui sebelumnya ya. Jadi kita akan membuat stack berbasis linked list. Nah, mungkin kita flashback lagi sedikit ya, kita review sedikit tentang stack. Jadi apa itu stack? Stack itu adalah susunan koleksi data di mana data tersebut dapat ditambahkan dan dihapus pada bagian akhir data. Jadi akhir data itu maksudnya top of stack ya. Dan stack itu sifatnya last in first out, yang masuk terakhir keluar duluan ya. Dan objek yang terakhir masuk ya, objek yang terakhir masuk di stack akan menjadi yang pertama keluar. Nah, ini sama aja ya. Ini misalnya ada TV ya, masuk Xbox, masuk PS5. Nah, nanti akan jadi tumpukan seperti ini. Dan ketika mau ngambil TV, PS5 dan Xbox harus dikeluarkan terlebih dahulu. Nah, lalu yang berikutnya stack dengan linked list ya. Jadi kita lihat aturan penyisipan dan penghapusan elemen. Kita tahu bahwa secara teori ya, walaupun ini dengan linked list itu tidak akan mengubah. Jadi penyisipan dilakukan di atas top dan penghapusan dilakukan pada top. Dan top itu adalah satu-satunya alamat terjadinya operasi. Jadi semua operasi stack itu ada pada top. Nah, sekarang ya kita mau bikin linked list ya, kita mau bikin stack dengan linked list. Tentunya kita akan membuatnya dengan ADT. Jadi kita perlu tahu bahwa komponen stack dengan representasi berkait atau linked list, kita akan buat ADT-nya dulu. ADT yang pertama di sini kita membuat int info type. Jadi kita membuat tipe data info type berbasis integer. Ini untuk menyimpan info. Ya, untuk menyimpan info. Jadi kita tahu sendiri bahwa stack itu terdiri dari linked list itu, kalau masih ingat ya. Jadi linked list itu terdiri dari dua bagian. Ya. Linked list itu terdiri dari dua bagian. Di mana di sini adalah info dan di sini ada next. Nah, linked list awalnya itu info dan pertama kali dideklarasikan, infonya ini misalnya adalah X dan nextnya adalah nil, kosong. Ya, jadi tipe dari info di sini ini adalah info type. Ya, sedangkan yang di sini nextnya ini adalah address. Jadi ini semua adalah T elemen stack atau dia adalah elemen stacknya. Ya, satu grup ini adalah elemen stack. Kalau yang array kemarin, ya array kemarin itu kan hanya seperti ini ya. Kalau array yang kemarin seperti ini saja. Ya, ya kalau Anda mau bikin gambar lurus juga boleh seperti ini. Ya, tumpuan seperti ini. Tapi mau digambar horizontal juga boleh. Tapi kali ini karena linked list, gambarannya seperti ini. Ini satu list. Stack itu kan satu tumpukan, ya satu tumpukan. Jadi kalau bikin gimana? Kita di sini perlu linked list sendiri kan harus punya address top ya, atau address first atau address head. Dia harus punya tumpukan yang pertama. Jadi di sini gambarannya kalau kita membuat linked list ya. Tadi di sini kita bikin tumpukan pertama, stack pertama. Ini isinya X. Ini kan nil ya. Nah, ketika kita mau bikin tumpukan yang baru, kita bikin tumpukan yang baru, saya tulis N ya, new. Ini awalnya nil,
ya. Terus ini kita isi, nextnya kita isi, kita sambungkan ke sini. Jadi taruh kata kalau ini alamatnya 100, ini alamatnya 200, ini akan menjadi 100 ya. Jadi ini akan menjadi 100. Nyambung ke sini. Nanti kalau ada baru lagi, ada N lagi, ya ini seperti ini berarti 200. Ya, ini akan nyambung ke sini. Nah, ini adalah pembentukan stack. Dan selalu stack itu kalau ini dalam satu kaitan ya, ini di sini yang paling atas ini ditunjuk oleh top. Nah, inilah top. Nah, dalam ADT untuk memudahkan kita coding, kita juga perlu mendefinisikan selektor seperti info P jadi dari P info kita ubah jadi info P. Dari Pnext kita ubah jadi next P. Dari stop kita ubah jadi top S. Ini hanya untuk mengubah coding saja biar codingnya lebih pendek. Lalu yang berikutnya, ilustrasi stack dengan linked list. Ya. Kita bisa lihat ini stack kosong ya, topnya seperti itu ya. Jadi stack kosong, top kita hanya punya alamat top seperti ini. Kosong. Ya. Untuk membuat codingnya create stack S. Jadi kalau kita punya stack S, kita kasih pointer di sini, pointernya dia diisi nil. Nil ini nanti isinya sama Janur. Ketika dia kosong, tidak punya elemen ya. Kalau tadi gambarnya tumpuan ke atas, ini tumpuan ke samping. Ya, ini tumpuan ke samping. Memang linked list kan gambarannya kurang lebih seperti ini. Tapi kalau pingin tadi gambaran kayak tumpukan beneran secara horizontal ya seperti ini kurang lebih. Sama saja. Oke ya. Nah, saya lanjut lagi ya. Jadi operasi dasar stack itu adalah push dan pop. Push itu insert pada insert first ya, sama aja insert first. Ya, jadi sebetulnya kalau Anda sudah paham linked list ya, seharusnya kalian bisa memodifikasi coding linked list ini menjadi stack. Karena seharusnya lebih mudah. Karena stack itu hanya menggunakan insert first dan menggunakan delete first dari linked list. Ya, dari linked list. Dan fungsi yang lain adalah isempty misalnya ya, isempty. Kalau isFull-nya tidak ada ya, karena kita tidak menggunakan array. Pasti karena kita berbasis linked list, tidak ada isFull, adanya isempty saja. Jadi checklist apakah kosong dan jika true. Nah, kecuali kalau kita membuat stack itu dengan batasan tertentu. Ya. Nah, kita lanjut lagi. Jadi push itu memasukkan elemen list, ya, elemen ke list stack dan elemen yang diinput menjadi elemen dari stack. Operasi stack yang masih kosong ini adalah data awal dan stack yang sudah ada datanya ini menjadi data puncak. Ini ya, jadi stack yang sudah ada datanya menjadi data puncak. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Jadi push apakah top apakah ini masih nil ya, linked list masih kosong berarti top sama dengan nil. Gambarannya kurang lebih seperti ini. Nah, ketika terjadi push ya, kita akan membuat node baru. Ya, kita akan membuat node baru. Tentunya dalam node baru ini ada buat node baru pakai alokasi ya, fungsi alokasi. Nanti secara panjangnya coding lengkapnya akan saya bahas di akhir. Ya, jadi ada alokasi stack S sama info tab S. Di sini ada malloc elemen stack. Jika P ya, P address ya, jika P-nya tidak kosong, maka info P sama dengan next dan next P sama dengan nil. Jika tidak, nah L sama dengan nil. Misalnya ini datanya 10 seperti ini. Jika linked list masih kosong, maka tandain top is none. Ya, atau sorry, ini bukan none tapi nil ya. Nah. Sorry. Jika linked list masih kosong ditandai dengan top is nil ya, maka top menunjuk ke node baru. Jadi ketika topnya awalnya nil ya, maka dia akan menunjuk ke top node baru.
Ya ini misalnya FF itu alamat, karena alamat di dalam memori itu kan memang heksa itu ya, sebetulnya disimpan heksa. Ya kita lanjut lagi. Jadi kita fungsi push lagi. Jadi push sudah ada isinya. Kita mau masukkan data yang baru, misalnya 5 nih. Ya 5. Buat node baru seperti yang tadi, jika link list tidak kosong, ditandai not is not nil ya. Maka next pada node baru menuju ke top. Ya, jadi pindah dulu. Ya kalau misalnya di sini tadinya seperti ini ya. Ini 10. Saya punya top menunjuk ke sini. Nah, saya punya 5 ya, 5. Nah, 5 ini next-nya tunjukkan dulu ke sini. Kalau sudah, topnya geser ke sini. Nah, itu ketika tidak kosong. Nah, ini adalah fungsi push pada apa itu namanya? Dengan menggunakan ADT C++. Ya. Nah ini sebetulnya isFull ini sebetulnya bisa diadakan ya, bisa diadakan kita dengan memberikan batasan tertentu. Jadi yang pasti itu isEmpty, tapi kalau kita mau bikin isFull ya kita harus mengadakan dengan pembatasan stack panjangnya itu dibatasi. Tapi pada dasarnya karena link list itu kalau kita tidak ngomong pembatasan ya dia tidak terbatas. Gitu ya. Next lagi di sini untuk pop. Jadi pop itu menghapus elemen stack. Jadi posisi top akan berubah ya, top yang baru akan ke elemen yang sebelumnya. Ya, jadi cek dulu apakah list masih kosong. Kalau kosong ya tidak bisa. Ya. Tapi kalau sudah datanya ya, kalau sudah datanya berarti kita bisa pindah topnya. Jadi topnya digeser dulu. Ya, seperti ini ya. Tadi kan ada 5 nih. Ini 5 ya. Terus di sini ini 10. Ya, ini 10 ya. Ini kan alamat FF itu alamat ya, FF. Nah, ini sini ya, FF. Ini FC. Ya, ini X kosong. Nah, ini top. Saya punya top di sini. Nah, topnya digeser dulu berarti. Topnya geser dulu, pindah ke sini. Lalu ini kita hapus. Itu ya untuk pop. Nah, ini contoh codingnya kurang lebih seperti ini ya. Kita cek dulu isEmpty atau tidak yang penting. Jika tidak, P sama dengan top S. Ya. Lalu ini P-nya ya dipindah. P sama dengan top S. Dan X sama dengan info P. Ini sebetulnya X itu untuk apa toh? Ini untuk notif saja. Notif ini dipanggil di main program. Ya, dipanggil di main program untuk dicetak bahwa ini berhasil dihapus. If next P tidak sama dengan nil, maka top S sama dengan nil. Ya, If next P sama dengan nil, maka top S sama dengan nil. Kenapa? Karena kalau next-nya itu sudah ini ya. Nah, ini sisa 1. Kalau next-nya sudah nil, ini posisi top di sini. Ya, posisi top di sini. Jika dia next-nya sama dengan nil, maka top-nya sama dengan nil. Kita kosongkan. Tapi kalau tidak, ya, kalau tidak, di sini tadi ada 5 tadi. Nah, top-nya itu di sini, maka top sama dengan next top. Jadi ini digeser, pindah ke sini. Nih, pindah ke sini. Seperti itu. Gitu ya. Ini kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk top pop. Ya, ini gambaran pop yang tadi sudah saya berikan gambaran. Ya. Lalu yang berikutnya ini kalau sudah terisi ya. Ini tadi ya,
sudah Nah, selanjutnya nanti kalian bisa coba ya untuk latihan di rumah buat fungsi isempty dan fungsi isful. Nah, sebetulnya ya saya walaupun ini tugas, saya juga memberikan kurang lebih jawaban atau clue ya yang akan kita bahas. Nah, tentunya kalian harus menyimak ya, agar menyimak dan mempraktekkan. Nah, yang penting ini untuk latihan kalian coba di rumah ya, karena slide akan saya berikan. Jadi beberapa fungsi tertentu akan bisa kalian gunakan. Nah, sekarang saya akan coba bahas tentang codingnya. Ya, saya akan coba bahas tentang codingnya. Nah, saya akan mulai dari sini. Jadi, karena kita menggunakan ADT, ya, seperti biasa kita membuat define true dan false untuk boolean, lalu membuat nil null, ya. Nah, di sini kita juga mendefinisikan max element. Jadi saya sempat menyinggung bahwa untuk stack dengan linked list logikanya tidak punya penuh ya, tidak bisa penuh. Linked list itu tidak bisa penuh. Ya penuhnya kalau memori penuh. Ya. Tapi kalau mau kita berikan batasan secara manual ya bisa. Misalnya dengan define max L sama dengan 10, max L 10. Nah, ini untuk definisinya ya, ini sebetulnya sudah ada di slide, nanti tinggal kalian masukkan. Ini selektornya. Lalu yang berikutnya di sini ya. Nah, ini sebetulnya sudah ada fungsinya. Ya, ini untuk create stack, ini sudah ada di slide. Isempty, ini yang ada di tugas, kalian bisa coba. Ya. Lalu isful. Wah, ternyata cuma satu line saja ya. Ini harusnya kalian bisa ya, dengan nonton video ini kalian bisa coba di rumah. Nah, di sini tapi isful itu menggunakan NB element. Ya, NB element itu menghitung. NB element itu untuk menghitung jumlah elemen. Jadi kalau jumlah elemennya sama dengan max L, maka dia penuh. Nah, cara ngitungnya berarti gimana? Ya. Ini cara ngitungnya. Jadi di sini ada stack S, terus di sini ada integer jum, ya. Integer jum ini untuk counter, ya. Jadi untuk counter. Lalu address P ini untuk temporary ya, menunjuk ya. Lalu di sini ada isempty, ya, return jum. Ya, jadi return jum. Jadi kalau isempty ini masih kosong ya, pasti returnnya kosong. Ya. Saya mungkin sambil buka pin ya. Pin. Ya, sambil pin. Biar bisa ngasih kalian gambaran. Nah, ini ya. Nah, di sini ada return. Jadi kalau di sini topnya masih ini top. Ya. Topnya masih kosong, jumnya juga masih kosong, di return ya kosong. Tapi kalau misalnya topnya ini sudah ada isinya, seperti ini. Nah, ini ya gambarannya kurang lebih seperti ini ya. Ini ada 5, ini ada 10 ya. Kurang lebih seperti ini. Ini top. Saya punya P. Ya. P sama dengan top S. Ini ya, P sama dengan top S. Well, P tidak sama dengan nil, maka jum plus plus. P-nya kan tidak nil, maka jumnya plus plus, jadi 1. P sama dengan next P. Geser, pindah ke sini. Nil tidak ini, karena tidak nil, ini coret plus plus jadi 2. Ya. P sama dengan next P. Next P-nya nil. Ini kan berarti sudah nil ya. Sudah nil. Ya sudah, berarti selesai. Karena loopingnya sudah selesai. Di return jum. Gitu.
ya. Jadi ini untuk menghitung jumlah elemen. Terus yang berikutnya ini untuk alokasi. Alokasi tadi sudah, fungsi alokasi di slide juga ada, nanti bisa kalian copy. Ini untuk membuat elemen stack baru ya. Elemen stack baru kan terdiri dari 2 bagian nih. Nah, jadi terdiri dari 2 bagian seperti ini. Yang sini infonya isinya X, dan yang ini isinya nil. Nih. Lalu dialokasi ini untuk free. Lalu dan ini ada void push dan void push dan void pop. Ya, nanti silahkan kalian coba buat tidaknya coding ini, kalian bisa contek dulu. Untuk push ini untuk memasukkan data. Ya, yang pertama ada alokasi, lalu ada is empty, ya. Lalu kalau kosong maka top S sama dengan P. Ya. Jika is full maka stack penuh. Jika tidak, berarti kalau ini kosong, ini penuh, ini tidak penuh, tidak kosong. Ya. Jadi kalau di sini bisa dilihat gambarannya. Ini ya. Nah, ini. Awalnya ini top. Seperti ini ya. Lalu kalau di sini kita bikin awalnya topnya kosong, dia diisi sini, ya toh. Terus kita bikin lagi satu sebelahnya, ini menunjuk ke sini, topnya digeser ke sini. Ya, karena next P sama dengan top S. Ini next P sama dengan top S. Top S sama dengan P, geser. Ini langkah 1. Ya. Ini langkah 1, ini yang ini. Ini langkah 2. Tuh, oke ya. Lalu yang void pop. Untuk yang void pop sama. Ya, di sini ada address P. Ini outputnya ya, ini outputnya. Kalau yang stack ini outputnya info tab X. Ya, X-nya untuk di buat. Kalau yang ini X-nya bintang, ini kenapa kok bintang? Yang ini tidak bintang. Kalau yang ini input, parameter input. Yang ini parameter output. Ya. Ini untuk parameter output untuk notifikasi di sini nih. Mana ya? Pop. Nah, ini. Ya. Ini untuk sebetulnya kalau kita mau tambahkan di sini cout, misalnya X, ini sudah dihapus atau sudah di pop gitu aja. Nah, seperti ini tuh. Ya, jadi ini untuk notifikasi, tapi nek tidak dipakai notifikasi ya tidak apa-apa, ini hanya untuk notifikasi aja. Jadi P sama dengan top S, X sama dengan info P, ya kan? Ini kan sama kan, berarti yang sini kan. Ini saya punya P sama dengan top S, X sama dengan info P. Kalau ini 5, berarti X-nya 5. If next P, ya next P sama dengan nil, berarti top S-nya nil. Next P sama dengan nil, ini berarti sama saja sisa 1. Kalau yang ini tidak sisa 1, berarti setidaknya ada 2. Ya. Terus next P sama dengan nil, itu ngubah yang ini. Jadi next P-nya sama dengan nil, ini dicoret. Nah, dialokasi P, dihapus. Lebih seperti itu. Tapi topnya digeser dulu ke sini. Ini kan perintah ini untuk geser yang ini. Nah, geser ke sini. Itu untuk pop. Lalu yang terakhir di sini untuk print info.
Ini untuk mencetak ya, mencetak isi dari isi dari stack. Printf, apakah stack kosong? Apakah is MTS? Jika kosong, print stack kosong. Jika tidak, P sama dengan top S. Kita membuat apa itu namanya, temporary dari P. Lalu do, ya kenapa kita pakai do while? Karena sudah pasti tidak kosong. Ya, kalau kita pakai while do kan ngeceknya 2 kali, wong sudah dicek kok. Sudah kok dicek bahwa ini tidak kosong. Printf %d, P info P, ya kan? Ini info P, P sama dengan next P untuk menggeser. Jadi while P tidak sama dengan. Nah, ini untuk main programnya kurang lebih seperti ini ya. Nanti bisa kalian tambahkan. Jangan lupa include stacklink.h. Lalu ada include IOStream, ini untuk menambahkan fungsi cout biar tidak bosen ya. Saya kombinasikan cout dan printf. Lalu di sini ada integer main, saya punya stack S, address P, integer N, I, dan X ini untuk membantu ya. Jadi untuk N itu untuk berapa jumlah elemen yang akan dimasukkan. Lalu ada S ini untuk ini stacknya. Lalu ya ini kalau misalnya kita mau membuat alokasi ya, tambahan alokasi. Jadi kalau di sini kan pakai looping. Kalau alokasinya mau disendirikan, kita tanpa inputan ya boleh. Atau pakai inputan tapi tanpa looping. Terus ini fungsi pop. Terus ini stack setelah di pop. Lalu info top S. Nah, ini kita coba jalankan dulu ya. Nah, apakah stack kosong? Kita lihat nih. Stack is empty karena ini boolean, tapi kita cetak dia kan %d, maka dia kosong. Kosong adalah true karena awalnya memang kosong. Berapa banyak elemen yang akan diinginkan? 3 misalnya. Ini 5, ini 8, ini 2. Nah, 2 itu paling atas, 285 karena insert first. Nah, terus di situ kan 2 sudah di pop nih. Nah, ini kan 2 sudah di pop karena dilakukan pop. Ya. Dilakukan pop. Terus di sini info top S setelah stack setelah di pop kan 8, berarti info top ya, info topnya ini info top S pakai selektor di sini ini adalah 8. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Nanti main programnya bisa ditambah variasi lain ya. Jadi boleh kalian menggunakan menu, modifikasi coding ini, main programnya pakai menu juga boleh. Mungkin kurang lebih seperti itu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih dan selamat belajar.